Dunia mungkin mengingat para jenderal dan raja hebat. Tapi, bayangkan ini, seorang anak 12 tahun berdiri di medan perang. Memimpin ribuan prajurit, dan menang. Bukan dongeng, ini adalah kisah nyata. Siapakah pangeran cilik dengan keberanian raksasa ini? Sebelum kita mulai, subscribe sekarang. Nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa like, komen, serta share. Supaya lebih banyak orang yang tahu kisah menakjubkan ini. Mari kita mulai perjalanan waktu. Namanya adalah Muhammad II, putra dari Sultan Murad II dari Kekaisaran Ottoman. Sejak kecil, ia tidak hanya diajari pedang dan strategi perang, tapi juga matematika, sains. Di usia yang biasanya diisi dengan permainan, Muhammad sudah membaca buku-buku strategi dan bermimpi menaklukkan kota yang tak tertembus, Konstantinopel. Pada tahun 1444, nasib membawanya ke tahta. Sultan Murad II memilih untuk pensiun, meninggalkan tahta pada putranya yang masih belia, Muhammad yang baru berusia 12 tahun. Para musuh Ottoman, terutama tentara salib Eropa, melihat ini sebagai kesempatan emas. Mereka merobek perjanjian damai dan melancarkan serangan besar-besaran. Ini adalah momen yang akan menguji sang pangeran cilik. Di medan pertempuran Varna, Muhammad muda menghadapi tentara yang jumlahnya jauh lebih banyak. Dipimpin oleh jenderal berpengalaman, pasukan Ottoman mulai goyah. Apa yang dilakukan Muhammad? Dalam sebuah kisah yang melegenda, Muhammad mengirim surat darurat kepada ayahnya yang sudah pensiun. Namun, Murad menolak kembali. Dengan cerdik, Muhammad mengirim surat kedua. Berisi perintah, jika Anda adalah Sultan, datang dan pimpin pasukan Anda. Jika saya adalah Sultan, saya memerintahkan Anda untuk datang dan memimpin tentara ini. Perintah yang tak terbantahkan. Terkejut dan bangga, Sultan Murad kembali memimpin. Tetapi, di balik layar, keputusan dan semangat perlawanan telah digelorakan oleh otoritas Muhammad yang 12 tahun. Kehadiran Murad memulihkan moral. Namun strateginya adalah cerminan dari kecerdasan yang disiapkan oleh Muhammad. Pertempuran berkobar, dan hasilnya kekalahan telak bagi tentara salib. Pangeran 12 tahun ini telah menyelamatkan kekaisaran. Kemenangan di Varna adalah pembaptisan api bagi Muhammad. Ia memang sempat turun tahta, tetapi kembali dengan kekuatan penuh. Kisah ini membuktikan bahwa kepemimpinan dan kecerdasan, strategi tidak mengenal usia. Muhammad kemudian dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih, sang penakluk, yang beberapa tahun kemudian di usia 21 tahun benar-benar berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dari pangeran cilik menjadi penakluk terbesar dalam sejarah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari keberanian dan ketegasan Muhammad Al-Fatih? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kisah sejarah epik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.